Bab 2506. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tiba-tiba, Lu Chen tiba-tiba berkata, "Penguji, saya sudah menyelesaikan pelatihan saya." Pada saat itu, semua orang yang hadir tercengang, tidak dapat bereaksi. Peserta ujian lainnya belum mencapai prosedur alkimia, tetapi Lu Chen berteriak bahwa mereka sudah selesai, bukankah begitu cepat? Selama Anda memperhatikan alkimia Lu Chen dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa setelah Lu Chen memasuki proses pemurnian, dia tidak pernah membuka tungku peri untuk memasuki proses selanjutnya. Lu Chen seharusnya berada dalam proses pemurnian sepanjang waktu, dan masih jauh dari membuka tungku untuk melepaskan alkimia. Kalau untuk program ini, kenapa tiba-tiba berhasil? Terlebih lagi, di beberapa level pertama, kecepatan alkimia Lu Chen tidak cepat, dan dia sering menunggu hingga saat-saat terakhir, atau bahkan sedikit lebih lama, sebelum dia bisa membuka alkimia. Meskipun pil binatang abadi Tianhuo tidak sulit, proses pemurniannya membutuhkan banyak waktu, setidaknya 2/3 dari waktu pembakaran dupa, untuk memurnikan pil tersebut. Lu Chen tiba-tiba menyempurnakan alkimia dengan kecepatan super cepat, dan hanya membutuhkan 1/3 dupa. Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Sangat cepat. Duan Yingjun juga tercengang, dan ketika dia sadar kembali, dia ingin menyerang, tetapi dia selamanya kehilangan kesempatan untuk mencegah Lu Chen dipromosikan menjadi alkimia. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia dengan cepat membuka tungku abadi, dan mengungkapkan 9 pil binatang abadi api surgawi di dalam tungku. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada tungku peri Lu Chen, dan mereka semua tahu bahwa Lu Chen telah melewati rintangan terakhir dengan sempurna. Pada titik ini, Duan Yingjun tidak bisa lagi bergerak. Meskipun dia bergerak, itu tidak ada gunanya. Lu Chen meramalkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan menyelesaikan trik destruktifnya terlebih dahulu. Dia sudah tidak berdaya melawan Lu Chen. Saat itu, wajah Duan Yingjun sangat jelek, dia hanya berdiri dan berjalan keluar, tidak ingin menonton lagi. Dia sendiri kalah total, tidak dapat menyelesaikan tugas kakak laki-lakinya, dan suasana hatinya sedang buruk, jadi mengapa dia ingin tinggal? "Kakak," Duan Qingyan melirik ke arah Duan Suiliu, yang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, menandakan bahwa Duan Yingjun tidak boleh diganggu. Keturunan 9 naga ini sama sekali tidak sederhana, dan metodenya cukup kuat. Anda dapat melihat bahwa adik laki-lakinya sedang marah. Duan Qingyan mengirimkan transmisi suara ke kakak laki-lakinya, mengingatkan kakak laki-lakinya, haruskah kita menyelesaikan Lu Chen lebih cepat, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Alkimianya sangat bagus, dia memang jenius alkimia yang super, dan tidak ada kandidat di tempat itu yang menjadi lawannya. Kakak laki-laki itu tersenyum, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke Duan Qingyan, tetapi sejak zaman kuno, alkimia dan seni bela diri tidak dapat hidup berdampingan, energi seseorang harus diambil, tidak mungkin untuk mengurus kedua ujungnya, dia hanya bisa memilih satu. Semakin tinggi alkimianya, semakin buruk budidayanya, dan kekuatan tempurnya akan semakin lemah. Semakin rendah, semakin buruk jadinya di masa depan. Duan Qinglan bertanya, "Tidak, setidaknya tidak akan ada satu pun di alam abadi." Bahkan master dari sekte alkimia sangat ahli dalam alkimia, tetapi tidak kompeten dalam seni bela diri dengan kekuatan tempur yang sangat rendah. Kata kakak melalui transmisi suara. Tapi keturunan 9 naga telah mengambil jubah abadi alkimia dan memiliki perlindungan dari sekte alkimia, jadi akan sulit untuk dibunuh di masa depan. Duan Qingyan khawatir. Memang, tidak baik membunuh begitu saja, tapi bukan tidak mungkin membunuhnya. Selama ada kesempatan yang cocok, aku akan membunuhnya. Kakak senior tersenyum, dan berkata seperti ini, "Jika tidak ada kesempatan, saya bisa membunuhnya. Anda tidak perlu khawatir tentang menciptakan peluang. Dia hanyalah peri kuning sekarang, dan aku bahkan tidak memiliki keinginan untuk membunuhnya. Lebih baik aku menunggu sampai dia tumbuh menjadi peri." Batang. Pada saat ini, seorang penguji di platform penguji berdiri dan berkata kepada Lu Chen, "Anda telah lulus penilaian Danxian, harap tunggu di bawah platform penguji." Lu Chen mengangguk, mengambil langkah besar, dan menjadi orang pertama yang berjalan menuju platform penguji di bawah pengawasan semua orang. Pada saat ini, yang paling membuat Lu Chen bahagia bukanlah lulus penilaian alkimia, tetapi apa yang disebut pria kuat dan tampan yang pergi dengan marah, apalagi penilaian Danxian sangat sederhana, bahkan penilaian Dewa Pil tidak akan sulit bagi Lu Chen begitu dia berjalan di bawah platform penguji,
Lu Chen tiba-tiba melihat seorang penjaga muncul dengan tergesa-gesa, dengan kepala menunduk dan kepalanya menunduk. Ekspresinya jelek, seolah-olah dia sedang mengirimkan transmisi suara ke Master Istana Alkimia. Setelah beberapa saat, ekspresi Master dari Danxian Hall berubah drastis, seolah-olah akhir telah tiba memulihkan ekspresinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia tidak tahu apakah dia berpura-pura, dan menyuruh para penjaga pergi dengan lambaian tangannya. Kepala balai, apa yang terjadi? Duan Suiliu juga memperhatikan sesuatu yang aneh pada Master Aola Danxian, jadi dia bertanya. Danzong ada di sini, bisik penguasa istana Danxian. Jadi begitu, Duan Suiliu mengangguk dengan ekspresi tenang, seolah dia tidak menganggap serius orang dari Danzong. Kamu pergi. Penguasa istana Danxian melihat ke arah Duan Suiliu. Siapa di sini? Apakah ada penjaga Danzong? Duan Suiliu berbalik ke samping, memandang penguasa istana Danxian dan bertanya. Penjaga Danzong memiliki basis budidaya yang tinggi dan kekuatan super, yang sangat dia takuti. Tidak ada penjaga, kata penguasa istana Alkimia. Kejadian hari ini terjadi karena aku, dan aku akan menanggung semuanya. Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat. Duan Suiliu berkata lagi, aku akan berjalan bersamamu, tidak peduli siapa yang datang dari Danzong, aku bisa menjelaskan kepadanya. Dia merasa lega ketika mendengar bahwa tidak ada pelindung Danzong, karena dia tidak akan langsung menderita kerugian. Kamu gila? Orang dari Danzong memiliki status yang sangat tinggi di Dandao, bagaimana dia bisa mendengarkan penjelasanmu? Wajah penguasa istana Danxian berubah lagi, dan dia berkata, jika kamu bertentangan dengan orang-orang Danzong, kamu tidak akan mampu membelinya, dan kamu bahkan akan melukai sekte peri kamu. Tanpa pelindung Danzong, di seluruh Zuzu, siapa yang tidak bisa berbuat apa-apa padaku? Duan Suiliu tersenyum tipis, sangat percaya diri, dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, sehingga Anda dapat yakin bahwa leluhur saya mengirim pesan beberapa hari yang lalu, dan dia menerobos lagi. Naga patah leluhur berlipat ganda lagi. Penguasa Ola Alkimia terkejut dan gembira, dan berkata lagi, Patriark Duanlong terlalu kuat. Dia telah menembus level ini. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh negeri dongeng yang bisa jadilah lawannya kecuali sang pengendali. Bahkan jika kekuatan Super Danzong itu bersatu, aku khawatir leluhurku tidak cukup untuk bertarung sendirian. Danzong macam apa yang harus aku takuti untuk Duanlong Xianmen? Duan Suiliu tersenyum tenang dan berkata, terlebih lagi, nenek moyang saya selalu menghormati Danzong, saya tidak pernah punya dendam dengan Danzong. Demi nenek moyang saya, Danzong tidak akan datang ke Duanlong Xianmen kami karena omong kosong ini. Apakah Anda merasa terganggu? Petik 2. Penilaian keabadian pil bukanlah masalah kecil. Master Danxian mengerutkan kening, sedikit menyesal karena membawa mereka bertiga masuk. Tapi tidak ada gunanya menyesalinya. Saat itu, Duan Suiliu mengajukan permintaan ini, namun dia tetap harus menyetujuinya jika dia tidak setuju. Dia memiliki pegangan penting di tangan Gue Suiliu, dan jika dia marah pada Gus Huiliu, masa depan alkimianya akan berakhir. Terlebih lagi, di belakang panggung Sekte Abadi Naga Patah juga menjadi beban, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Patriark Duanlong, negara adidaya veteran ini sangat kuat, dan dia juga sangat kuat di jalan Tong Tianxian, bahkan penguasa Danzong harus bersikap sopan. Justru karena banyak faktor dia melanggar aturan dan membiarkan 3 orang Duan Suiliu masuk. Akibatnya, Duan Yingjun mengincar seorang kandidat dan mengganggu penilaian Danxian. Dia tahu itu akan merepotkan, dan ingin menggunakan otoritasnya untuk menekan masalah ini, tetapi wakil kepala Ola yang lama menikamnya dari belakang. Penilaian Danxian tentu saja merupakan masalah besar, tapi jika hanya ditujukan pada satu kandidat dan tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan, maka itu masalah sepele. Sanggahan Duan Suiliu membuat Danxian Dian terdiam. Duan Suiliu sendiri sangat kuat, dapat memimpin seluruh sekte abadi Duanlong, dan dengan dukungan dari Patriark Duanlong, bukanlah ide yang buruk untuk berani menghadapi pendatang Danzong. Tapi Master Aula Alkimia tidak terputus, dia tidak terlalu percaya diri. Kapan kamu akan menemui orang dari Danzong? Potong aliran air untuk bertanya. Penilaian alkimia selesai, dan setelah jubah alkimia diberikan, penguasa Aula akan pergi menemui orang-orang dari sekte alkimia. Kata penguasa istana alkimia, kalau begitu ayo pergi bersama. Duan Suiliu mengangguk, tetapi menerima transmisi suara dari Duan Qingyan,
saudaraku, orang-orang dari sekte dan datang untuk menyelidiki masalah pemeriksaan abadi pil. Menyusup apa? Karena, aku ingin menciptakan kesempatan terbaik untuk membunuh keturunan 9 naga. Potong aliran air dan kembali. Kesempatan apa? Duan Qinglan bertanya. Daftar bintang. Potong air untuk mengirimkan suara. Kamu pergi menemui orang-orang Danzong, apa hubungannya dengan daftar bintang? Duan Qingyan bingung. Setiap sekte dan sekte harus berjuang untuk posisi teratas dalam daftar bintang, bahkan Danzong Sangzong tidak terkecuali. Airnya terputus dan suara itu dikirim lagi, saya ingin Lu Chen mewakili Danzong dalam pertempuran, dan saya ingin membunuh keturunan 9 naga di arena daftar bintang, dan membiarkan seluruh negeri dongeng terkejut. Petik 2. Jadi begitu. Duan Qingyan tiba-tiba menyadari, dan mau tidak mau bertanya, namun, jika keturunan 9 naga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam daftar bintang, maka basis budidayanya harus mencapai level kita, dan dia pasti tidak akan menjadi peri, akan sangat kuat. Kakak tertua, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menahannya? Petik 2. Sebelumnya aku tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi sekarang aku percaya. Duan Suiliu tersenyum, dan berkata melalui transmisi suara, alkimia keturunan Kowloon ini terlalu tinggi, begitu tinggi sehingga saya merasa lega, karena dia tidak akan memiliki banyak energi untuk fokus. Dalam hal seni bela diri, kekuatan tempurnya harus tidak tinggi, dan pasti tidak akan menjadi masalah untuk menggantungnya. Petik 2. Ayo lakukan ini, untuk amannya, aku juga akan bergerak, biarkan anak itu jatuh ke tanah yang landai, dan bahkan lebih sedikit energinya, untuk berlatih seni bela diri. Potong saluran transmisi suara asap biru. Perangkap kecantikan. Duan Suiliu sedikit mengernyit. Kakak laki-laki tertua sangat pintar. Duan Qingyan tersenyum. Tidak, kamu milikku sekarang, aku tidak ingin kamu dimanfaatkan oleh siapapun. Aliran terputus ditolak. Bukan aku yang keluar sendiri, dan bukan aku yang dimanfaatkan, tapi adik perempuan. Duan Qingyan mengerutkan bibirnya. Bibi krisan. Mata Gus Huiliu berbinar. Tepat. Duan Qingyan tersenyum. Bisa. Duan Suiliu mengangguk, dan berkata melalui transmisi suara, tetapi anak itu adalah Huang Xian, dan Bibi Juhua tidak setingkat dengannya. Tidak cocok untuk bergerak sekarang. Mari kita tunggu sampai tingkat kultivasi anak itu meningkat. Aku akan mendengarkanmu. Duan Qingyan mengangguk. Setelah sebatang dupa berlalu, semua peserta ujian di tempat kejadian menyelesaikan alkimia, membuka tungku peri, dan lulus ujian terakhir. Hampir 100 orang lulus 5 soal dan berhasil lulus penilaian. Mendapatkan jubah abadi adalah hal yang pasti. Menurut latihan sebelumnya, sebelum jubah abadi diberikan, semua kandidat yang lulus penilaian akan mengadakan kompetisi persahabatan. Padahal, terus terang, para kandidat ini semuanya berasal dari 4 sekte besar, yang setara dengan persaingan pemeringkatan 4 sekte besar. Kompetisi persahabatan, masalahnya masih pada penguasa olah alkimia. Tapi Master Dan Xianhou tidak lagi memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Dia hanya memasang wajah cemberut, mengumumkan topik kompetisi, dan duduk dengan linglung. Topik kompetisi yang diberikan oleh Master Aula Alkimia ternyata adalah Xian Yuan Dan. Siapapun yang memurnikan pil abadi dengan kualitas tertinggi dan kuantitas terbesar akan menjadi juara dalam penilaian pil abadi. Mendengar topik pil Xian Yuan, Lu Chen hampir tidak bisa menahan tawa. Bagi Lu Chen, peran pil esensi abadi adalah untuk melengkapi esensi abadi, yang sebenarnya mirip dengan pil ki spiritual di alam fana, dan tidak sulit sama sekali. Selama ada bahannya, memurnikan satu batch itu sederhana, dan itu pasti merupakan tungkus 9 pil, yang masing-masing 9 indah. Tapi ini terbatas pada Lu Chen. Pencapaian Lu Chen dalam alkimia jauh lebih unggul daripada alkimia, dan semuanya mudah untuk dipraktikkan. Namun bagi calon lainnya, memurnikan pil abadi itu mudah, namun tidak mudah sama sekali untuk menyempurnakan pil abadi yang berkualitas tinggi. Semakin tinggi kualitas pil Xian Yuan, semakin sulit untuk menyempurnakannya, dan kesulitan untuk menyempurnakannya menjadi pola pil akan berlipat ganda, dan akan sangat sulit untuk menyempurnakannya menjadi Xuanwen. Semua kandidat pergi ke paviliun Changfang untuk mengambil salinan bahan pil abadi, lalu kembali ke platform penguji, dan berlatih alkimia di bawah pengawasan penguji. Yang disebut jenius alkimia super dari 3 sekte lainnya tidak datang ke alkimia secara terpisah, tetapi berkumpul bersama, dan mereka semua berada di dekat Lu Chen. Satu di kiri Lu Chen, satu di kanan Lu Chen,
dan satu lagi di belakang Lu Chen, mengelilingi Lu Chen dalam bentuk segitiga. Pada saat itu, Lu Chen merasakan permusuhan dari ketiga orang itu. Lu Chen tahu bahwa permusuhan semacam ini bukanlah pembunuhan, ini sama sekali berbeda dari permusuhan Duan Yingjun. Permusuhan ketiga orang ini datang dari persaingan, dari kecemburuan. Lu Chen merasakan aura ketiga orang itu, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Basis budidaya ketiga orang itu tidak tinggi, bahkan Xuanxian, tetapi mereka hanya berada di tahap akhir Huangxian. Meskipun basis budidaya Lu Chen rendah, tetapi kekuatannya tinggi dan keterampilan bertarungnya kuat, dia bahkan dapat menghadapi Xuanxian di tahap akhir. Jika ketiga mendiang Huangxian benar-benar berani bertarung, secara terbuka dan diam-diam dengannya, dia berjanji akan mengajari ketiga orang itu bagaimana berperilaku. Setelah memanaskan tungku, praktik Lu Chen yang biasa dilakukan adalah melewatkan proses pemilihan bahan, dan langsung menuangkan semua bahan obat abadi ke dalam tungku abadi, dan langsung memasuki proses pemurnian. Batu abadi kelas atas. Lu Chen mengambil sebuah tiang dengan energi abadi yang kuat dari obat abadi, dan ekspresi kerinduan muncul di matanya. Saya harus membuatnya nanti, dan memurnikan sekumpulan pil abadi berkualitas tinggi. Jika tidak, tidak akan ada kapan Yuan abadi habis, tidak ada cara untuk mengembalikan Yuan abadi. Petik 2. Pada saat itu, Lu Chen memikirkan Linghua. Linghua memiliki energi spiritual dan arteri bela diri, dan merupakan tangan kanannya di dunia fana, yang dapat dengan cepat membantunya memulihkan energi aslinya. Sayangnya energi spiritual dan arteri bela diri hanya dapat memberinya energi nyata, bukan energi abadi. Tapi tidak masalah, Lu Chen tidak merindukan Linghua karena itu, sudah sekian lama bertarung berdampingan dengan Linghua, menjalani hidup dan mati bersama, keduanya menjalin hubungan yang dalam. Adapun jenis hubungan ini, apakah itu persahabatan atau yang lainnya, Lu Chen belum memikirkannya dengan serius, dan dia tidak berani memikirkannya. Atau, ada beberapa benda yang hanya dipisahkan oleh selapis kertas, dan belum ada yang menyodoknya. Atau, justru karena tidak ada yang mengungkapkan bahwa ratu dari klan Eldar yang sombong akan pergi dengan kecewa pada saat pernikahannya. Lu Chen tidak punya cara untuk mempertahankan Linghua, dan dia tidak bisa mempertahankan Linghua, setidaknya tidak di dunia fana. Karena ras yang berbeda, beberapa hal tidak dapat dilakukan di dunia fana, jika tidak, dampaknya akan besar. Tapi hal-hal ini terjadi di negeri dongeng, jadi tidak banyak kekhawatiran, dan mungkin bisa diselesaikan dengan memuaskan. Saat Lu Chen menatap batu peri dengan bingung, terdengar suara samar angin bertiup dari kiri, dan seseorang membuat gerakan kecil dalam jarak dekat. Semburan kekuatan menerobos tekanan abadi dan menembak langsung ke arahnya. Kekuatan ini ditembakkan oleh orang di sebelah kiri secara diam-diam, dan target jangkarnya bukanlah Lu Chen, tetapi batu abadi bermutu tinggi di tangan Lu Chen. Jelas sekali, orang tersebut ingin menghancurkan bahan utama pil Xianyuan, sehingga mustahil bagi Lu Chen untuk menyempurnakan pil Xianyuan. Jika Lu Chen pergi untuk mendapatkan batu peri itu lagi, Paviliun Changfang mungkin tidak akan memberikannya lagi pula, hanya satu orang yang bisa mendapatkannya. Bahkan jika dia memberikannya, Lu Chen pasti akan membuang banyak waktu, yang akan sangat mempengaruhi waktu untuk alkimia. Hanya, di mata Lu Chen, kekuatan semacam ini benar-benar lebih rendah. Dibandingkan dengan kekuatan gelap Duan Ying, ini adalah dunia yang berbeda. Mengejek, begitu Lu Chen Xian berbalik, dia menjentikkan tangan kirinya, dan memantul kembali ke arah semula dengan kekuatan itu. Di samping itu, pada saat itu, terdengar suara samar hembusan angin dari kanan dan belakang secara bersamaan, menyebabkan Lu Chen mengerutkan kening. Orang-orang di kanan dan belakang benar-benar menggemakan yang di kiri, dan juga melepaskan dua tembakan ke arah Lu Chen, mencoba mengejutkan Lu Chen. Kekuatan di sebelah kanan masih diarahkan ke batu peri di tangan Lu Chen, mencoba melumpuhkan bahan alkimia Lu Chen. Namun kekuatan di baliknya jauh lebih berbahaya, bahkan langsung menuju ke belakang kepala Lu Chen, itulah ritme yang membuat Lu Chen pingsan. Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, dia menjentikkan tangan kanannya yang memegang batu peri, dan memantulkan kembali kekuatan di sebelah kanan. Segera setelah itu, Lu Chen tiba-tiba memiringkan kepalanya, untuk membiarkan kekuatan di belakangnya menembak, dan kemudian bertepuk tangan kirinya untuk mengembalikan kekuatan tersebut kepada orang di belakangnya. Dari orang-orang di kiri, kanan, dan belakang, terdengar tangisan teredam, tangisan kesakitan, dan tangisan kesengsaraan. Pria di sebelah kiri menutupi lengannya,
mengerutkan kening, berusaha menahan rasa sakit. Pria di sebelah kanan memegangi perutnya, berkeringat deras, mengertakkan gigi kesakitan. Dan dahi orang di belakang menjadi hitam dan biru, dan dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan dalam keadaan koma. Wow, saat itu, puluhan ribu Dansius sedang gempar, namun tidak ada yang berani membahasnya. Sungguh kentut, termasuk Lu Chen, keempatnya adalah jenius super alkimia, dari 4 sekte utama, dan salah satunya pasti milik mereka. Untuk mengganggu alkimia Lu Chen, 3 jenius super alkimia bekerja sama untuk menyerang Lu Chen, dan kemudian mereka mencuri banyak uang, dan dipukuli oleh serangan balik Lu Chen. Ketiga sekte itu hanya memalukan, jadi bagaimana mereka berani mengatakan apapun. Orang-orang di pihak Yingzhu Dafenzong tidak berani berbicara dengan santai, karena takut jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan, itu akan membuat marah penguasa aula alkimia, dan tidak adil untuk menghukum Lu Chen bersama-sama. Meskipun Lu Chen melawan secara pasif, tetapi Lu Chen melukai seseorang, dan dia adalah tipe orang yang memanfaatkannya. Kalian bertiga tidak bisa membuat alkimia dengan baik, apa yang kamu lakukan? Di adegan pertarungan alkimia, kamu tidak boleh mengganggu orang lain. Kamu sebenarnya bergabung untuk menyerang orang lain. Benar-benar berani. Mereka mengganggu permainan, apakah mereka ingin didiskualifikasi? Di platform ujian, para alkimia tingkat tinggi itu meneriaki mereka satu demi satu. Para abadi tingkat tinggi itu mengatakan segalanya, tetapi mereka tidak menyebutkan diskualifikasi ketiga orang itu. Sebab, penilaian paling ketat terhadap Dansian telah berakhir, dan pengelolaan kuil Dansian relatif santai. Pertarungan alkimia ini hanyalah pertandingan peringkat 4 sekte besar, ini adalah kompetisi alkimia tambahan, peraturannya tidak terlalu ketat, dan istana alkimia hanya bertindak sebagai wasit. Pada kompetisi ranking sebelumnya juga ada orang yang berbuat curang atau mengganggu lawannya. Itu selalu merupakan pertempuran internal, dan kuil Dansian biasanya berlumpur. Jika situasinya serius dan dampaknya terlalu buruk, Immortal Pill Hall akan menghukum orang tersebut. Namun kejadian barusan tidak dianggap serius, dan Lu Chen pun melawan. Alkimia tingkat tinggi itu secara alami memilih dan membuat kekacauan, jadi mereka tidak perlu menyia-nyiakan hal-hal ini. Bagaimanapun, keempat orang ini telah lulus penilaian Dansian dan sudah menjadi Dansian, dan tidak ada seorang pun di kuil Dansian yang mau menghukum mereka. Kalian sebaiknya serius tentang alkimia dan berhenti main-main, jika tidak, jangan salahkan penguasa istana atas hukuman tanpa ampun. Tuan dari Dansian Hall sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia berteriak padanya. Penonton langsung terdiam, dan para kontestan serius dengan alkimia, dan tidak ada yang berani mematahkan pikiran mereka. Setelah sebatang dupa, pertarungan alkimia berakhir, dan pada dasarnya semua kontestan telah menyempurnakan pil abadi. Hanya ada satu orang yang tidak berlatih dengan baik, dan itu adalah orang di belakang Lu Chen. Pria itu memukul terlalu keras dan dikejutkan oleh Lu Chen. Ketika dia bangun, waktu hampir habis, dan dia bahkan tidak bisa membuat satu pun pil abadi. Justru karena orang itu gagal memurnikan pil esensi abadi sehingga sekte Mingzhu tempat dia berasal jatuh ke dasar, dan penguasa Mingzhu sangat marah sehingga dia menyemburkan 3 liter darah. Mingzhu Dafenzong telah memenangkan kejuaraan 3 kali berturut-turut, dan sekarang tiba-tiba berada di posisi terbawah. Bisakah sang suzerain tidak memuntahkan darah? Standar penilaian kompetisi pemeringkatan hanya menghitung siapa yang mendapat nilai terbaik di 4 divisi besar, lalu diurutkan. Orang itu tidak bisa membuat pil, jadi dia langsung tersingkir, dan dia hanya bisa merencanakan kontestan lain dari cabang Mingzhu. Dan kontestan itu hanyalah seorang jenius alkimia biasa, jauh dari seorang jenius alkimia super. Dia hanya menyempurnakan pil abadi 5 pola biasa, dan dia berada di bawah tanpa diskusi apapun. Sebab, para jenius super alkimia dari 2 sekte besar lainnya memiliki nilai yang sangat kuat. Yang dari sekte cabang Yuzhu memurnikan 9 ramuan, semuanya indah, dan menduduki peringkat ketiga. Yang dari sekte cabang Gangzhou juga menyempurnakan tungku 9 ramuan, semuanya indah, peringkat kedua. Lu Chen, yang mewakili cabang besar Yingzhu, secara alami adalah pot berisi 9 pil, yang masing-masing 9 pil indah, dan dengan mudah memenangkan tempat pertama. Pada saat tungku peri dibuka, kepala sekte Dafen di Yingzhu melihat pil Jiuxuan Xianyuan dibuka oleh Lu Chen, dan sangat gembira hingga dia pingsan. Wow, satu kumpulan 9 pil, masing-masing berisi 9 bunga, menghancurkan posisi kedua melalui jalan yang tak terhitung jumlahnya.
Bakat super alkimia dari sekte cabang Yingzu berkali-kali lebih kuat dari 3 sekte cabang lainnya. Dia yang terkuat di bidangnya dan pantas memenangkan kejuaraan. Tidak hanya dia yang terkuat di bidangnya, dia juga harus disebut yang terkuat dalam sejarah. Jenius alkimia super terbaik di masa lalu tidak sebaik dia. Pil Xianwen Xianyuan adalah yang paling sulit untuk dimurnikan. Satu lagi Xuan membutuhkan pencapaian alkimia yang lebih tinggi. Hanya alkimia dari alkimia tingkat 9 yang dapat dengan mudah menyempurnakan Jiu Xuan, dan ini bukanlah jenis 9 pil dalam satu tungku. Anak ini telah menunjukkan alkimia yang luar biasa dalam penilaian alkimia, dan pencapaian alkimianya mungkin tidak lebih rendah dari alkimia peringkat 9. Dia bisa disebut sedikit mesum dalam alkimia. Puluhan ribu dansiu menatap tungku abadi Lu Chen, semuanya tercengang, terkejut, dan banyak bicara. Persaingan pemeringkatan 4 sekte besar telah berakhir, dan hasil kompetisinya adalah sebagai berikut. Cabang Yingzu yang pertama, cabang Gangzu yang kedua, cabang Yuzu yang ketiga, cabang Mingzu yang keempat. Nanti, akan ada hadiah dari kuil dan Xian ke cabang besar Yingzu. Penilaian alkimia tahun ini telah selesai, total ratusan orang telah lulus penilaian, jumlah terbesar yang pernah ada. Sekarang, upacara pemberian jubah abadi dimulai. Setelah Master Aula Alkimia mengumumkan, hampir 100 alkimia tingkat rendah masuk ke ruang pemeriksaan satu persatu sambil memegang kotak brokat yang indah. Firefox berlari dengan cepat berdiri di samping Lu Chen, dan mengikuti Lu Chen untuk menerima jubah peri. Alkimia tingkat rendah membuka kotak brokat, dan jubah perak yang terlipat rapi muncul di dalamnya. Ini jubah alkimia, jubah abadi yang baru belum memiliki kepemilikan, dan penerimanya perlu mengenali pemiliknya dengan setetes darah. Lu Chen menusuk jari-jarinya, dan setetes darah jatuh ke jubah peri baru, dan segera jubah itu bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, seolah-olah ada kehidupan. Alkimia tingkat rendah mengambil informasi Lu Chen, dan kemudian menyerahkan jubah alkimia kepada Lu Chen, menyelesaikan pemberian jubah tersebut. Tolong kenakan jubah Dansian yang baru dipromosikan. Dansian tingkat tinggi berdiri dan berteriak keras. Segera, semua makhluk abadi baru mengangkat jubah abadi mereka dan mengenakannya di tubuh mereka. Sesaat kemudian, pola ungu menyala di setiap jubah alkimia perak, yang merupakan pola alkimia sebenarnya. Jubah perak dengan pola ungu adalah jubah abadi yang asli. Hampir semua Dansian baru, termasuk Firefox, memiliki pola Dansian yang menyala. Dan Lu Chen, 3 pola pil immortal menyala berturut-turut, 2 lebih banyak dari pil immortal sebaru lainnya, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dalam sejarah, alkimia yang baru dipromosikan hanya dapat menerangi 1 pola alkimia, dan tidak ada yang pernah menyalakan lebih dari 2 pola alkimia. Ini karena Kaisar Zun hanya memiliki api surga, bukan api abadi. Untuk memperoleh api abadi, seseorang harus memenuhi syarat menjadi seorang Dansian, yaitu seorang Dansiu yang telah diterima di Dansian. Hanya setelah memurnikan api abadi seseorang dapat terus menyalakan pola yang lebih abadi. Hanya alkimia Tianhuo yang baru dipromosikan yang telah mencapai batasnya dengan menerangi rangkaian alkimia. Namun, seperti Lu Chen, tidak ada api peri, hanya api langit, tetapi dia melanggar rutinitas jubah peripil dan langsung menyalakan 3 pola peripil, tidak bisakah itu membuat orang ternganga? Dalam sejarah sekte alkimia kita, di antara semua alkimia yang baru dipromosikan, tidak ada yang pernah menyalakan 2 garis alkimia, tapi dia telah menyalakan 3 garis. Ini adalah rekor besar. Dia tidak memiliki api abadi, bagaimana dia bisa menyalakan lebih dari 2 pola abadi? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Mungkin, pencapaian alkimianya terlalu tinggi, dan Gao tidak membutuhkan berkah api abadi, dan dia bisa menembus batasan jubah alkimia. Kalau begitu beritahu saya, seberapa tinggi pencapaian alkimianya, dan seberapa tinggi dia bisa menerobos. Ini jelas bukan pada level alkimia, itu pasti alkimia. Menurut penampilannya dalam penilaian, alkimia memang memiliki sikap seperti dewa alkimia, tapi dia adalah kaisar alkimia peringkat 9 yang datang untuk menguji alkimia, bagaimana dia bisa menjadi dewa alkimia. Dia pasti memiliki pencapaian dalam alkimia yang mendekati tingkat dewa alkimia, jika tidak, dia tidak akan memiliki api abadi, dan dia tidak akan mampu menyalakan 3 pola alkimia. Tiba-tiba, banyak orang di tempat kejadian berdiskusi dengan kaget, dan mereka tidak bisa lagi membayangkan monster alkimia macam apa yang ada di Lu Chen. Di platform penguji, Duan Suiliu dan Duan Qingyan juga menatap Lu Chen,
dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Meskipun mereka bukan Dan Xiu, mereka mengetahui akal sehat tentang Dan Xianpo, jadi mereka terkejut. Kakak tertua, keturunan 9 naga ini sangat bagus. Dia bahkan tidak membutuhkan api abadi, dia langsung menuju alkimia peringkat ketiga. Akan lebih menakjubkan lagi mendapatkan api abadi di masa depan. Duan Qingyan mengirimkan suara ke Duan Suiliu, dan ada makna mendalam yang tersembunyi di balik kata-katanya. Kegagalan si tampan untuk mencegahnya dipromosikan menjadi Dansian juga merupakan sesuatu yang tidak saya duga. Duan Suiliu berpikir sejenak, dan berkata, karena pohon itu sudah menjadi perahu, maka saya tidak akan menebang kayunya, tetapi memotong saja perahunya. Semakin tinggi peringkat alkimianya dan semakin dia dilindungi oleh sekte alkimia, semakin sulit perahu ini ditebas. Potong asap biru dan kirimkan suaranya. Selama dia berpartisipasi dalam kompetisi daftar bintang, dan Zong tidak akan bisa melindunginya, jadi kenapa aku tidak memenggalnya sesuka hati? Duan Suiliu tampak acuh tak acuh. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengajak dia berpartisipasi? Duan Qingyan bingung. Selangkah demi selangkah, bimbing perlahan, dia akan selalu berpartisipasi. Duan Suiliu sangat percaya diri, dan berkata, pertama-tama, saya akan mulai dengan Dan Zong dan memberitahu Dan Zong bahwa dia tidak hanya kuat dalam alkimia, tetapi juga sangat berbakat dalam seni bela diri. Meskipun dia tidak tertarik untuk berpartisipasi, Dan Zong akan memaksanya untuk berpartisipasi. Kamu tidak pernah mengatakan bahwa bakat seni bela dirinya sangat kuat, tetapi kamu selalu memuji dia karena alkimia yang kuat. Potong asap biru dan kirimkan suaranya. Biar ku beritahukan padamu sekarang, roh primordial yang kau musnahkan adalah sepupu jauhku, Xuanxian tahap akhir. Lu Chen baru dalam tahap awal Huangxian. Dia melampaui satu alam besar ditambah dua alam kecil, dan dia menghancurkan tubuh fisik sepupuku. Bakat seni bela dirinya benar-benar terbaik. Jadi, demi kehati-hatian, aku menetapkan pertumbuhannya sebagai peri. Situasinya telah sedikit berubah sekarang. Alkimianya terlalu tinggi. Menurutku dia tidak akan menghabiskan banyak waktu dalam seni bela diri. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menjadi lebih kuat. Menurutku, level ilmu bela dirinya memang seperti ini, tapi tidak mungkin bertarung melampaui satu alam besar, dan tidak mungkin melampaui dua alam besar. Diperkirakan dia tidak bisa mengalahkan Earth Immortal di Yellow Immortal. Dunia, saluran transmisi suara percaya diri Duan Suiliu. Jika kamu hanya melampaui satu ranah besar, itu jauh lebih buruk daripada kakak senior. Mata Duan Qingyan berbinar, dan dia berkata, saya ingat ketika kakak laki-laki senior berada di tahap tengah dari Dewa Kuning, tetapi dia dikalahkan oleh tahap tengah dari Dewa Bumi, rekornya, itu telah melintasi dua bidang. Selain itu, ada perbedaan besar antara Earth Immortal dan Xuan Immortal. Levelnya sangat berbeda. Petik 2. Pada awalnya, Duan Suiliu disukai oleh Patriark Duanlong dan diterima sebagai satu-satunya murid langsung karena kemampuan melompatnya yang kuat. Dan di bawah pelatihan penuh dari leluhur Duanlong, Duan Suiliu mengembangkan makhluk abadi lebih cepat dan lebih kuat. Jika Lu Chen, keturunan dari 9 naga, hanya memiliki kemampuan ini, dia pasti tidak akan menjadi lawan yang tak terhentikan ketika dia besar nanti. Tak heran jika Duan Suiliu berani membiarkan Lu Chen terus berkembang intinya, dan dia sudah yakin akan menang. Penganugerahan jubah telah selesai, dan penilaian Dansian tahun ini juga telah berakhir. Master, dari Dansian Hall berdiri dan mengumumkan bahwa semua orang boleh pergi. 2 orang datang bersama tuannya. Seseorang ingin bertemu denganmu. Lu Chen hendak pergi, tetapi dia mendengar suara penguasa aula alkimia, jadi dia harus berhenti. Penguasa kuil Dansian berbalik ke belakang panggung dan memasuki koridor panjang khusus. Lu Chen memimpin Firefox untuk mengikutinya. Tiba-tiba, Lu Chen melihat seseorang mengikutinya, dan menoleh untuk melihat bahwa itu adalah pria dan wanita dari Duanlong Xianmen. Kalian berdua, ini di dalam istana Dansian. Hanya Dansian yang diizinkan masuk, kalian berdua bukan Dansiu, jadi tidak nyaman untuk masuk. Lu Chen mengerutkan kening, sangat membenci murid Duanlong itu, jadi dia mengatakan ini kepada pria dan wanita itu. Mereka berdua adalah tamu terhormat istana Dansian. Dengan izin dari penguasa istana, mereka bisa memasuki istana Dansian. Sebelum kedua murid Duanlong dapat menjawab, penguasa istana Dansian menjawab untuk mereka. Saya benar-benar tidak tahu kolusi macam apa dengan Duanlong Xianmen itu.
Jadi begitu, Lu Chen berpura-pura tiba-tiba tercerahkan, dan kemudian bertanya sambil berjalan, saya tidak tahu nama keluarga Anda. Saya mematikan air, dan saya adalah murid Duan Long Xianmen. Duan Suiliu tersenyum tipis, lalu menunjuk wanita cantik di sampingnya dan berkata, dia Duan Qingyan adalah kakak perempuan Duan Long Xianmen. Sudah lama ditunggu-tunggu, sudah lama ditunggu-tunggu. Lu Chen terkekeh, dan tiba-tiba wajahnya membeku, sengaja menunjukkan sedikit rasa malu. Yah, maaf, aku belum pernah mendengar tentang gerbang abadi naga rusak. Oh, mendengar kata-kata provokatif Lu Chen, Duan Suiliu membeku sesaat, lalu hanya tersenyum tipis tanpa memikirkannya. Ini selalu menjadi istana Danxian, dan juga merupakan tempat penting Danzong di Zusu. Tidak peduli betapa dia tidak takut pada Danzong, dia tidak bisa begitu saja menyerang Danxian peringkat ketiga menggantikan Danzong. Terlebih lagi, dia dan Lu Chen tidak berada pada level yang sama, dan dia berencana untuk membesarkan Lu Chen di penangkaran, apalagi menghancurkan Lu Chen sekarang. Bahkan jika dia benar-benar ingin membunuh Lu Chen, dia tidak akan melakukannya sendiri, itu akan terlalu murah. Gerbang abadi naga-naga adalah gerbang abadi nomor 1 di Penglai Wonderland, tahukah kamu? Duan Qingyan memandang Lu Chen dengan ketidakpuasan, dan ada sedikit rasa kesal di matanya. Sepupu jauh kakak laki-laki itu dipenggal olehmu, tahukah kamu siapa dalang di balik sepupu jauh itu? Anak ini berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Saya baru di negeri ajaib, jadi saya tidak tahu apa-apa. Tapi Lu Chen menjawab seperti ini, Qingyan mengerutkan kening karena marah hingga dia hampir lari. Dia hanyalah peri kuning, seseorang yang masih berjuang di area level rendah, tidak mengherankan jika kita tidak mengetahui tentang sekte abadi naga rusak kita. Duan Suiliu melirik Duan Qingyan, dan berkata sambil tersenyum. Saat berbicara, Ketua Aula Danxian yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, berdiri di depan sebuah ruangan, dan mengetuk pintu. Masuk, sebuah suara bermartabat datang dari dalam ruangan. Setelah kamu masuk, ingatlah untuk tidak berbicara omong kosong. Penguasa istana Danxian hendak membuka pintu, tapi dia melirik ke arah Duan Suiliu lagi, dan memerintahkan dengan suara rendah. Duan Suiliu mengangkat alisnya, tidak berbicara, tapi mengangguk pelan. Ruangannya agak besar, dengan rak buku di semua sisinya, dan lemarinya penuh dengan buku alkimia. Saya tidak tahu ruang belajar siapa itu. Di tengah ruang belajar, ada kursi kulit besar, dan seorang lelaki tua duduk di atasnya. Orang tua itu memiliki wajah kurus dan ekspresi agung, dan dia mengenakan jubah perak Danxian, tapi yang menyala di jubah itu bukanlah pola ungu, tapi pola emas. Pola ungu pada jubah perak adalah Danxian. Jubah perak dengan pola emas adalah alkimia tertinggi. 3 garis emas, alkimia tertinggi tingkat ketiga. Dan di belakang lelaki tua itu, masih ada 2 orang yang berdiri. Salah satunya juga seorang lelaki tua, mengenakan jubah abadi dengan 8 pola abadi di atasnya. Yang lainnya adalah pria parubaya, mengenakan jubah Danzong hitam, bukan jubah Danxiu. Jubah alkimia hitam, dengan 2 tanda ramuan alkimia yang disulam di dada kiri, tanpa pola alkimia apapun, adalah jubah khusus untuk prajurit internal sekte alkimia. Obat mujarab, mewakili penjaga biasa di dalam Danzong. Kedua ramuan itu mewakili penjaga senior di dalam Danzong. Jika itu adalah pelindung Danzong, ada lebih banyak sulaman ramuan di dada kiri. Bawahan, bersujud pada Hall Master Liu. Master dari Danxian Hall memiliki hantu di dalam hatinya, dan buru-buru jatuh ke tanah. Orang tua ini bukan hanya dewa alkimia tertinggi, tetapi juga kepala Balai Penegakan Hukum Danzong, yang bertanggung jawab atas urusan hukum internal dan eksternal Danzong. Terlepas dari pangkat dan posisi alkimia, Master Aula Liu ini jauh lebih tinggi daripada Master Aula Alkimia yang ditempatkan di luar negeri. Bai Si, kamu bersalah. Hall Master Liu melihat ke Hall Master Danxian yang terbaring di tanah, dan segera mengambil minuman. Bai Si bersalah. Pemimpin Aula Danxian menjadi pucat dan bersujud berulang kali. Kamu adalah penguasa agung Aula Alkimia, kamu secara terbuka melanggar peraturan Aula Alkimia, membawa orang luar ke tempat penilaian alkimia, dan bahkan memanjakan orang luar untuk ikut campur dalam penilaian alkimia. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hall Master Liu merasa kesal sekaligus patah hati, dan bahkan suara omelan pun diwarnai dengan ketidakberdayaan. Bai Si adalah penguasa Aula Alkimia, dan dia juga seorang alkimia peringkat 9. Dia telah memasuki jajaran alkimia tingkat tinggi di Sekte Alkimia,
menjaga aula alkimia untuk sekte alkimia, dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, selama penilaian alkimia, Baisi membuat kesalahan fatal, dan masa depan alkimia akan hancur sejak saat itu. Bawahan itu bingung sejenak. Baisi sangat terkejut hingga dia meneteskan keringat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, dan melihat alkimia peringkat 8 di belakang Healmaster Liu, dengan kebencian di matanya. Alkimia peringkat 8 adalah wakil ketua aula. Selama evaluasi alkimia, dia tiba-tiba pergi dan tidak kembali. Dia benar-benar melapor ke sekte alkimia, jadi dia akan menjadi hantu jika dia tidak membenci wakil ketua aula. Kamu tidak perlu membencinya lagi. Dia adalah seseorang dari sekte Pil yang telah ditempatkan di aula abadi Pil selama bertahun-tahun. Kepala balai Liu mendengus, menoleh untuk melihat wakil kepala balai, dan berkata kepada Baisi, istana Danxian independen di Zuzu, dengan terlalu banyak kekuasaan, dan sulit bagi Danzong untuk mengawasinya. Oleh karena itu, tugasnya adalah memantau istana Danxian untuk Danzong. Bagimu, kamu telah sangat mengecewakan Danzong. Faktanya, ketika Baisi membawa ketiga murid Duanlong Xianmen masuk, banyak alkemis yang merasa tidak puas. Termasuk wakil ketua aula, sebagian besar pejabat senior kuil dan Xian diam-diam tidak puas dengan Baisi karena melanggar peraturan. Tetapi jika Anda membawa orang luar untuk menonton situs penilaian Danxian, jika tidak terjadi apa-apa, lupakan saja, dan wakil ketua aula tidak akan menikam Baisi. Mati berarti mati, ada murid naga patah yang datang ke sini untuk mengincar Lu Chen, dan diam-diam ikut campur dalam penilaian Lu Chen, tapi Baisi tidak peduli. Danxian lainnya tidak memiliki latar belakang, dan dipaksa oleh otoritas Baisi, jadi mereka harus menanggungnya. Tetapi wakil ketua aula tidak tahan lagi, dan segera pergi, menggunakan metode kontak khusus dengan Danzong untuk melapor langsung ke Danzong. Danzong sangat marah, dan segera mengirim balai guru Liu untuk menegakkan hukum, dan dia datang dengan sangat cepat. Hall Master Liu sedang melalui jalur khusus, dan dia telah tiba di Hall of Pil Immortals sebelum penilaian Pil Immortal selesai. Namun, untuk menghindari pengaruh, Hall Master Liu tidak muncul, dan harus menunggu sampai penilaian selesai sebelum menjemput Baisi. Penjaga yang dikirim oleh Baisi menemukan wakil kepala aula dan pada saat yang sama melihat kepala aula Liu. Izinkan Tuan Liu membuat pengecualian untuk pertama kalinya dia melakukan kesalahan di Baisi. Baisi cukup panik. Tuan Liu ini dikenal karena penegakan hukumnya yang tanpa pamrih, dan dia mungkin tidak dapat lulus ujian ini. Bukan masalah besar baginya untuk melakukan ini, dan itu tidak mempengaruhi keseluruhan situasi penilaian Danxian, dan Danzong tidak akan menginginkan nyawanya. Tapi orang-orang yang dibawanya mengganggu peserta ujian tertentu, yang membawa pengaruh buruk pada aula alkimia. Sekarang Sekte Alkimia mengirim kepala aula penegakan hukum untuk menjalankan tanggung jawab, dan masa depan alkimianya mungkin akan berakhir. Kecuali jika hukuman Healmaster Liu lebih ringan, maka dia masih memiliki peluang, tetapi kemungkinannya tidak tinggi. Hanya karena pelanggaran pertamamu, aula ini tidak akan menghukummu dengan berat, dan akan memberimu kesempatan untuk berubah. Kepala balai Liu berhenti sejenak, lalu berkata, tetapi hal-hal bodoh yang telah kamu lakukan sangat buruk, dan kamu tidak lagi cocok menjadi seorang dan penguasa istana peri. Jika tidak maka akan menjadi sangat besar, penguasa istana alkimia. Kembalilah ke sekte alkimia bersamaku, dan latih alkimia di ruang alkimia selama 10.000 tahun. Perbaiki kesalahanmu. Petik 2. 10.000 tahun alkimia. Pada saat itu, Baisi membuka matanya lebar-lebar, dan matanya penuh ketakutan, seolah-olah ruang alkimia adalah lantai 18 neraka, dan begitu dia pergi ke sana, dia tidak bisa kembali. Faktanya, ruang alkimia Danzong bukanlah neraka, melainkan tempat para alkemis bekerja sebagai kuli. Hukuman Hall Master Liu kelihatannya ringan, namun nyatanya sangat berat. Tampaknya tidak bernyawa, tetapi lebih mengerikan daripada kehidupan. Dia telah menjadi penguasa istana alkimia selama bertahun-tahun, dia terbiasa memerintah, dan dia juga terbiasa dimanjakan. Tiba-tiba menghukumnya pergi ke ruang alkimia untuk berlatih alkimia untuk sekte alkimia selama 10.000 tahun, dan menjadi pekerja bebas selama 10.000 tahun lebih buruk daripada duduk di penjara selama 10.000 tahun.